Indonesia pernah berada di titik yang sangat rendah, menjadi salah satu negara termiskin di Asia. 6 dekade silam, bangsa ini tenggelam dalam kemiskinan yang parah, bersanding dengan negara-negara yang mungkin tidak pernah terlintas dalam benak generasi kita saat ini. Namun, di balik perjalanan panjangnya, Indonesia adalah sebuah kisah sukses yang seringkali luput dari perhatian bahkan oleh rakyatnya sendiri. Hanya sekitar setengah abad yang lalu, di planet ini hanya Rwanda, Mali, dan Burundi di Afrika yang mengalami kehidupan yang lebih memprihatinkan dibandingkan dengan Indonesia pada masa itu. Kami menggoyang langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang bekerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Soekarno. Ungkapan bangsa kuli, bangsa tempe, serta bangsa yang hidup dari 2,5 sen sehari agaknya beresonansi hanya bagi mereka yang hidup di periode tersebut. Seakan-akan negara Indonesia yang ada di zaman tersebut adalah negara yang sama sekali berbeda. 6 dekade berlalu, Indonesia tak lagi tampak di deretan terbawah klasemen kemakmuran negara-negara Asia, apalagi dunia. Nama Indonesia sudah tidak ditemukan dalam daftar tersebut. Indonesia telah mengalami lonjakan signifikan dalam indeks literasi. Dari posisi paling buncit, negara kita kini berada di peringkat ke-28 dari 50 negara di Asia. Prestasi ini menunjukkan kemajuan pesat dalam bidang pendidikan, mengungguli negara-negara seperti Filipina, Myanmar, Pakistan, dan India. Dulu, pada masa kemerdekaan, tingkat buta huruf di Indonesia sangat tinggi, mencapai 97%. Namun, berkat berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, angka buta huruf kini hanya sekitar 2%. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia telah berhasil mengatasi salah satu tantangan terbesarnya di bidang pendidikan. Jika Anda masih ragu menyebut ini sebagai kisah sukses, lalu apa yang Anda sebut sebagai kisah sukses? Di era 1960-an, bangsa ini bergulat dengan masalah kelaparan, gizi buruk, polio, buta huruf, dan konflik internal yang merenggut nyawa sesama warga negara. Saat ini, Indonesia menghadapi isu-isu seperti investasi, pembangunan infrastruktur jalan tol, kereta cepat, MRT, distribusi ekonomi yang lebih merata, ekspor lobster, pengelolaan hutan, kualitas pendidikan, pengembangan mobil listrik, korupsi anggaran, kedaulatan data, pengadaan alutsista, demonstrasi buruh, demokrasi, hingga perdebatan agama. Memang benar, masalah yang dihadapi kini jauh lebih kompleks. Namun, jika kita cermati, level permasalahannya sudah sangat berbeda. Suka atau tidak, dalam 60 tahun terakhir, bangsa ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mari kita telaah sebuah contoh nyata dari perjalanan sejarah. Pada dekade 1960-an, terdapat satu negara di benua Asia yang dikategorikan sebagai negara berkembang dengan tingkat perekonomian yang rendah. Meskipun tidak berada pada posisi paling bawah, negara ini tergolong dalam kelompok negara dengan pendapatan per kapita yang menengah ke bawah. Bahkan lebih rendah dari kondisi Indonesia pada masa sekarang. Negara yang dimaksud adalah Korea Selatan. Seoul, ibu kota Korea, pernah dijuluki sebagai neraka urban, menjadi simbol dari kemiskinan yang merajalela. Penduduknya hidup dalam kondisi yang sangat sulit, menghadapi pencemaran yang parah, dan tingkat kejahatan yang tinggi. Saat itu, hanya ada sekitar 50 perusahaan yang beroperasi di negara ini, dengan total karyawan yang tidak mencapai 1.000 orang. Sisanya bekerja serabutan. Ketika musim dingin tiba, tubuh-tubuh tak bernyawa seringkali ditemukan tergeletak di berbagai sudut kota. Korea Selatan pada masa itu digambarkan sebagai negara dengan tingkat pendidikan yang rendah, dikuasai oleh segelintir oligarki dan mafia. Sumber daya alam yang minim semakin memperparah kondisi negara. Kepemimpinan yang tidak kompeten pun dianggap sebagai penyebab utama permasalahan. Media Barat seringkali meremehkan upaya pembangunan di Korea Selatan, menjulukinya sebagai lubang tanpa dasar, yang tak pernah merasa cukup dengan bantuan asing. Mereka beranggapan bahwa segala bentuk investasi dan bantuan yang diberikan hanya akan sia-sia. Akibatnya, negara ini mendapat cap memalukan sebagai lubang neraka bantuan asing. Park Chung-hee, pemimpin Korea Selatan pada tahun 1963 hingga 1979,
merupakan sosok sentral dalam transformasi ekonomi negaranya. Melalui kebijakan-kebijakannya, beliau berhasil mengubah secara fundamental struktur ekonomi Korea. Salah satu langkah berani yang diambilnya adalah mengirimkan tenaga kerja kasar ke Jerman untuk bekerja di tambang batu bara. Upah mereka, sayangnya, seringkali ditahan sebagai jaminan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai ekspansi cebol atau konglomerat nasional. Dengan memadukan strategi proteksi untuk melindungi industri dalam negeri dan kebijakan ekspansif untuk mendorong ekspor, Park berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Korea Selatan secara signifikan. Korea telah melalui berbagai pergolakan politik selama banyak periode. Presidennya dibunuh pada tahun 1979, lalu negara ini beralih ke sistem demokrasi pada tahun 1988 dan turut terdampak krisis ekonomi Asia pada tahun 1998. Namun, fondasi ekonomi yang dibangun oleh Park Chung-hee tetap kokoh meskipun dihantam oleh dinamika politik. Dari kondisi negara miskin pada tahun 1961, Korea berhasil mencapai GDP per kapita sebesar $3.800 pada tahun 1987. Sebanding dengan Indonesia saat ini, dan 8 tahun kemudian, pada tahun 1995 resmi menjadi negara maju. Proses ini memakan waktu 34 tahun. Saat ini, Korea menjadi salah satu negara termaju di dunia yang punya ekonomi dan pengaruh sedemikian besar. Andai kata saya menceritakan hal ini 60 tahun yang lalu, barangkali orang akan mengira ini kisah fantasi. Indonesia dan Korea Selatan mungkin berbeda, tetapi ada satu benang merah yang menarik. Kita bisa melihat bagaimana Korea Selatan dalam waktu yang relatif singkat berhasil mengubah nasib negaranya. Ini membuktikan bahwa perubahan besar bisa terjadi dalam satu generasi saja. Tidak hanya Korea Selatan, Singapura dan Tiongkok juga menunjukkan hal yang sama. Ini seolah menjadi sebuah pola. Suatu negara bisa bertransformasi secara signifikan dalam kurun waktu satu generasi. Selanjutnya, barangkali negara tetangga kita, Vietnam, yang akan mengubah nasibnya dalam satu generasi mendatang. Artinya apa? Apa yang kita lihat saat ini bisa berubah total dalam satu generasi. Untuk mengubah nasib bangsa ini, tidak dibutuhkan waktu yang lama. Satu generasi saja sudah cukup. Kita bisa memilih untuk menjadikan Indonesia negara yang kaya raya atau sebaliknya, negara yang miskin. Kita bisa menjadi bangsa yang sejahtera atau justru gagal sebagai sebuah negara. Pilihan ada di tangan kita, ingin menjadi macan Asia yang disegani atau kembali tertidur sebagai raksasa Asia Tenggara. Dalam kurun waktu 30 tahun, Korea Selatan melakukan lompatan besar dari negara berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Perjalanan mereka dimulai dari kondisi pasca perang yang memprihatinkan, di mana banyak warganya bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah. Namun, dengan kerja keras dan strategi pembangunan yang tepat, Korea Selatan berhasil menjelma menjadi pusat produksi teknologi global dan memiliki salah satu kota metropolitan paling modern di dunia. Penyelenggaraan Olimpiade 1988 dan ikut serta dalam Piala Dunia 2022 menjadi bukti nyata dari keberhasilan mereka. Fenomena ini dikenal sebagai keajaiban di Sungai Han, sebuah kisah inspiratif tentang transformasi sebuah bangsa. Kita seringkali mengeluhkan berbagai masalah yang ada di Indonesia, seperti korupsi, pendidikan, dan sebagainya. Memang, masalah-masalah ini perlu kita atasi. Namun tahukah Anda bahwa tantangan yang dihadapi Korea Selatan di tahun 1960-an jauh lebih besar? Butuh waktu 34 tahun bagi mereka untuk bangkit dan menjadi negara maju seperti sekarang. Jika kita ingin Indonesia mencapai tujuan serupa pada tahun 2054, maka kita masih punya waktu yang cukup untuk melakukan perubahan besar. Sejarah membuktikan bahwa 30 tahun bukanlah waktu yang terlalu lama untuk melakukan transformasi yang signifikan. Setiap generasi mempunyai tantangan masing-masing. Mengatakan bahwa masalah Indonesia saat ini begitu berat sehingga tidak mungkin jadi negara maju adalah satu penghinaan terhadap leluhur kita yang telah membawa bangsa ini dari papan bawah menuju papan tengah, dari negara termiskin di Asia menjadi negara menengah. Indonesia telah membuktikan ketangguhannya dalam melewati berbagai tantangan. Dari negara termiskin di Asia, kita kini telah berhasil bergabung dalam kelompok ekonomi terbesar dunia G20. Kita pun berhasil menghindari nasib terpecah belah seperti yang terjadi di kawasan Balkan.
Meski pernah menghadapi berbagai gejolak pada tahun 1945, 1949, 1953, 1961, 1965, 1974, 1984, dan 1998. Kemajuan signifikan juga terlihat pada sektor infrastruktur, transportasi yang kini menempati posisi 3 terbaik di Asia Tenggara setelah sempat berada di peringkat terburuk di awal abad ke-21. Lebih lanjut, Indonesia kini menjadi salah satu negara paling kompetitif di kawasan ASEAN. Ketika pendahulu kita mampu berjuang di tengah segala keterbatasan, mengapa kita justru mudah menyerah? Kita sering mendengar keluhan. Hidup gue susah, birokrasi ribet, pemerintah korup, dan rakyatnya gak educated gitu loh. Indonesia gak bakalan maju. Sambil santai menikmati kopi di kafe terkenal dan mengunggahnya di media sosial. Padahal, keluhan-keluhan ini seringkali muncul hanya didasari informasi yang kurang mendalam dan cepat menyebar di media sosial. Apakah Indonesia benar-benar tidak bisa maju? Meski tantangan menuju Indonesia maju terlihat sulit, namun sejarah telah membuktikan bahwa hal itu bukanlah hal yang mustahil. Kondisi kita saat ini sebenarnya tidak seburuk yang kita pikirkan.